Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan stasiun terpadu Tanah Abang Rabu sore. Selain lebih nyaman, kini masyarakat jadi lebih mudah mengakses beragam moda transportasi sesuai tujuan di satu lokasi. Wajah stasiun Tanah Abang kini berubah. Salah satu stasiun dengan penumpang terpadat di ibu kota ini kini menjadi stasiun terpadu yang menyatukan berbagai moda transportasi umum, diantaranya KRL, MRT, bajai, angkutan kota, taksi, dan ojek online. Tidak hanya menghubungkan antar moda transportasi, stasiun terpadu Tanah Abang juga menata titik pangkalan ojek online yang sebelumnya kerap membuat kemacetan saat menjemput maupun menurunkan penumpang. Cukup menarik ya, sekarang lebih tertata rapi gitu dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Jadinya kita juga ngelihatnya juga pemandangannya lebih indah, lebih enak dilihatnya gitu. Membantu ya, tapi buat yang tetap kayak ramenya sih ya sama aja gitu. Dengan adanya stasiun terpadu, pengguna KRL akan semakin mudah berpindah moda transportasi. Stasiun terpadu ini menghubungkan 4 stasiun yang menjadi pelopor, yaitu Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, dan Stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Novan Dwi Kusuma, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Kita pantau stasiun terpadu Tanah Abang yang Rabu lalu diresmikan yang menyatukan berbagai moda transportasi umum diantaranya KRL, MRT, bajai, angkutan kota, taksi, dan ojek online. Kita bergabung dengan reporter Nadia Raisa di sana. Ya Nadia, seperti apa penerapan angkutan terpadu di stasiun Tanah Abang? Ya Wilson, suasana saat ini di stasiun terpadu Tanah Abang terpantau cukup sepi, namun berbeda dengan pada pagi tadi yang memang lebih ramai karena merupakan jam perangkat kerja. Di sini pun seluruh moda transportasi sudah terintegrasi, maka dinamakan sebagai stasiun terpadu dan bisa dilihat suasana di sini menjadi lebih nyaman dan juga lebih tertib. Di sini setiap moda transportasinya memiliki jalur khususnya masing-masing, misalnya saja untuk angkutan kota dan juga bajai memiliki jalur tersendiri untuk menunggu penumpang mereka. Selain itu untuk ojek pangkalan juga disediakan lahan yang letaknya juga cukup strategis, yaitu di depan pintu keluar masuk, sehingga menurut pantauan kami banyak dari ojek pangkalan ini yang melambaikan tangan untuk menarik perhatian penumpang. Selain itu untuk ojek online sendiri juga memiliki shelter yang di situ terdapat tenda-tenda untuk mereka menunggu orderan maupun menaik turunkan penumpang mereka, sehingga tidak lagi berhenti sembarangan di pinggir jalan dan juga tidak mengganggu lalu lintas. Di sini juga terdapat halte bagi Transjakarta, yaitu halte Jaklingko Tanah Abang 2, sehingga bis Transjakarta dapat menaik turunkan penumpang mereka tanpa mengganggu lalu lintas yang ada karena memang disediakan ruang untuk bis-bis Transjakarta tersebut berhenti. Selain itu, menurut masyarakat ataupun penumpang KRL yang berada di stasiun terpadu Tanah Abang di sini, mereka mengaku cukup nyaman dengan fasilitas yang ada dan dengan terintegrasinya moda transportasi di sini, sehingga mempermudah mereka untuk berpindah menuju ke tujuan mereka masing-masing. Di sini juga terdapat jalur pedestrian seperti yang bisa dilihat, di mana jalur pedestrian ini di atasnya memiliki kanopi sehingga pejalan kaki tidak lagi terkena panas ataupun hujan. Dan mereka juga mengaku cukup nyaman dengan adanya fasilitas ini. Terkait dengan protokol kesehatan, menurut pantauan kami, sebagian besar masyarakat sudah menaatinya dengan menggunakan masker. Dan dari pihak stasiun sendiri juga menyediakan wastafel agar para penumpangnya dapat menjaga kebersihan diri. Ya, Wilson. Terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, pedagang dinyatakan positif COVID-19 usai jalankan swab tes dari Puskesmas. PD Pasar Jaya Kebayoran Lama ditutup selama 3 hari. Pengelola melakukan sterilisasi seluruh bagian pasar. Usai jalankan swab tes pada tanggal 11 Juni lalu, 14 dari 59 pedagang menjalani swab tes dan dinyatakan positif COVID-19. 14 pedagang tersebut dirujuk ke rumah sakit rujukan dan ada pula yang menjalankan isolasi mandiri. Pasca 14 pedagang positif COVID-19, pengelola menutup Pasar Kebayoran Lama selama 3 hari guna mensterilisasi area dalam dan luar pasar. Rencananya jika pasar dibuka kembali, pengelola tetap akan menerapkan sistem ganjil genap one gate system serta mengharuskan masyarakat yang memasuki area pasar untuk mencuci tangan dan disemprot disinfektan terlebih dahulu. Hari Selasa kami sore mendapatkan informasi seperti itu, langsung kami berkoordinasi dengan
instansi terkait, puskesmas, juga dari kelurahan, kecamatan, juga dari damkar lakukan penyemprotan. Setelah itu kami sosialisasi kepada pedagang bahwa pasar akan ditutup selama 3 hari untuk proses sterilisasi. Kita pantau kondisi terkini di Pasar Baru Jakarta Pusat dan Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sudah ada reporter iNews Yosefina Damaris di Pasar Baru dan Baby Kristami di Pasar Kebayoran Lama. Kita ke Yosefina terlebih dahulu. Yosefina, seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, Wilson, Pasar Baru Metro Atom yang masih berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya ini menjadi salah satu pasar yang ikut menerapkan sistem ganjil genap sebagaimana peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan artinya memang kalau nomor ataupun kios dengan nomor ganjil ini hanya beroperasi pada tanggal ganjil, dan sebaliknya untuk kios dengan nomor genap hanya bisa beroperasi pada tanggal genap. Dan pengawasan dilakukan setiap hari oleh pengelola pasar dibantu pihak keamanan internal pasar dan juga TNI Polri, mengingat lokasi pasar ini sendiri berdekatan dengan checkpoint PSBB Kecamatan Sawah Besar. Jadi dipastikan bahwa kios yang buka ini sesuai dengan tanggal yang berlaku. Terkait dengan protokol kesehatan, memang ini dilakukan bahkan sebelum pengunjung memasuki area pasar. Kalau saat ini bisa digambarkan bahwa suasana cenderung sepi, tapi ada pengunjung meskipun jumlahnya tidak banyak. Dan seperti protokol kesehatan yang biasa dilakukan, yakni sebelum masuk ke area, pengunjung diwajibkan mencuci tangan, kemudian dicek suhu ataupun suhu tubuhnya masuk kami. Kemudian untuk physical distancing ini dibantu oleh marka ataupun penanda yang dipasang oleh pengelola pasar untuk ataupun mengingatkan bahwa pedagang dan pengunjung ini melakukan disiplin jaga jarak. Bahkan kalau kami lihat flow ataupun arus dari pengunjung ini dipisahkan antara akses masuk kemudian juga akses keluar. Itu kondisi di Pasar Baru Jakarta Pusat. Bagaimana suasana di Pasar Kebayoran Baru? Sudah ada reporter Baby Kristami yang siap dengan laporannya. Baby. Terima kasih rekan Yosi. Bahwa di Perumda Pasar Jaya Kebayoran Lama ini sudah ditutup, rencananya akan ditutup selama 3 hari, yang dimana hari ini merupakan hari kedua Pasar Kebayoran Lama ditutup dikarenakan ini imbas dari hasil swab tes yang telah dilakukan, di mana dari 59 pedagang dinyatakan 14 diantaranya positif COVID-19. Dan menurut dari hasil pantauan kami, tadi pagi dilakukan penyemprotan disinfektan di sekitaran area Pasar Kebayoran Lama. Dan penutupan selama 3 hari ini memang upaya untuk mensterilisasikan area baik dari dalam ataupun luar Pasar Kebayoran Lama. Untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami Ibu Seza Vianelsa selaku manajer Perumda Pasar Jaya Kebayoran Lama. Selamat siang Ibu, terima kasih waktunya bersama dengan kami. Seperti diketahui Ibu, ini sudah ditutup selama 3 hari. Dan dari informasi yang kami himpun bahwa ada 700 pedagang ya Bu ya, lebih. Ini 59 sudah dilakukan swab test. Apakah nantinya akan ada swab test lanjutan Bu? Untuk swab test ini kami mendapat informasi dari tim gugus Kecamatan Pasar Kebayoran Lama. Jadi kemarin itu targetnya 100 orang dari pedagang di Pasar Kebayoran Lama. Pada saat itu mereka memilih tanggal 11 Juni dan kami langsung lakukan sosialisasi kepada pedagang kami untuk swab tersebut. Namun pelaksanaannya sekitar jam 9 sampai jam 12 siang. Namun yang datang tidak memenuhi target ya, baru 59. Itu dikarenakan belum semua tempat usaha saat itu buka, karena kan ada sistem PSBB kemarin, bahwa hanya beberapa tempat usaha saja yang buka. Selain itu jam operasionalnya juga mereka lagi ada aktivitas perdagangan, jadi tidak semuanya bisa mudah naik ke atas. Kami juga sudah melakukan pemanggilan kepada pedagang melalui pengeras suara sentral. Kami juga melakukan penjemputan kepada pedagang, namun sampai jam 12 itu hanya 59 yang naik ke atas. Oke, berarti ada kemungkinan akan dilakukan swab test lanjutan, begitu ya Bu ya? Kalau untuk swab test lanjutan, kami menunggu informasi dari tim gugus kecamatan. Baik. Seperti itu. Oke, jika nantinya pasar ini dibuka kembali, berarti lusa, apakah bagaimana Bu mekanismenya bisa dijelaskan? Untuk pembukaan kembali, saat ini kami membuka akses pintu masuk hanya 1, dan akses keluarnya kami buat 2. Sebenarnya ini sudah kami rumuskan untuk persiapan ganjil genap di tanggal 15 Juni. Namun kami akan lebih sempurnakan lagi dengan adanya marka atau petunjuk jalan. Jadi kami membuat arus satu arah, tidak ada nanti yang
persinggungan antara pengunjung. Kami usahakan seperti itu. Batas pagar yang kami buat juga terbuat dari kawat berduri. Yang kami maksudkan biar tidak ada pengunjung atau pedagang yang lolos dari sela-sela. Jadi mereka disarankan melewati pintu masuk semua. Kami ingin memastikan mereka masuk melewati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pemeriksaan suhu, memakai masker, baru boleh masuk ke dalam pasar. Ibu atas waktunya bersama dengan kami. Ya, pemirsa, memang dapat disimpulkan bahwa Pasar Kebayoran Lama ini akan ditutup sementara sampai dengan lusa akan dibuka kembali dan tetap akan diterapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan kami juga menginformasikan bahwa sudah 100% ini tidak ada lagi pedagang yang berjualan di area Pasar Kebayoran Lama. Kembali ke Anda, Wilson. Terima kasih Baby Kristami dan juga Yosefina Damaris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pedagang pasar menolak untuk di swab tes. Alasannya swab tes dilakukan saat pedagang sedang menjajakan dagangannya. Ibu nggak mau? Oke, catat nomornya B035, tidak mau di swab. Oke? Oke, kalau gitu kita nggak ada masalah. Perdebatan terjadi saat petugas medis mengajak pedagang di pasar tradisional Sumarekon Kelapa Gading, Jakarta untuk swab tes. Pedagang mengaku keberatan untuk diswab saat dia bekerja. Pedagang ayam potong ini mau menjalani swab tes usai menjajakan dagangannya. Ada kegiatan ini mengganggu. Saya pun mengganggu. Kenapa alasannya mengganggu? Ya, orang lagi dagang orang pada negatif aja kan pikirannya. Maksudnya kalau mau tes sesudah kelar dagang. Kalau begini orang pada takut dong. Tadi orang mau belanja dia takut duluan. Sejumlah pedagang yang menolak swab tes akan diedukasi agar saat ada swab tes lanjutan, pedagang bersedia mengikuti swab tes secara gratis. Jadi mereka mungkin gini, diedukasi bahwa ini untuk kepentingan Pemda, gitu kan, untuk kepentingan kesehatan. Ya kalau memang nanti tidak mau, ya mungkin kepala pasar yang akan menentukan sanksinya. Swab tes digelar agar bisa mendeteksi dini penyebaran corona, sehingga pemerintah daerah pun menjemput bola dengan melakukan swab tes di pasar yang sudah mulai beroperasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terjerat benang layangan yang melintang seorang pengendara motor di Denpasar, Bali meninggal dunia setelah menabrak kendaraan alat berat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.